Sebagai orang yang berstatus sebagai guru, seharusnya menjadi teladan guru dan ibu. Ternyata yang didengung-dengungkan sebagai imam besar hanyalah isapan jempol belaka. Dan jangan sembarangan mengatakan bahwa imam besar kami, Habib Rizik Syihab, itu hanya gelar isapan jempol belaka gitu. Beri kesempatan kepada beliau, Habib Rizik Syihab, untuk membuktikan apakah dirinya benar-benar imam besar atau bukan gitu. Apakah benar-benar kata imam besar kepada Habib Rizik Syihab itu isapan jempol belaka, atau jaksa penuntut umum, kata-kata jaksa penuntut umum yang merupakan isapan jempol belaka. Bijak secara hukum dan beretika dalam menanggapinya dengan mengedepankan dalil-dalil hukum yang kuat dan tidak perlu mengajukan pembelaan dengan menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan norma budaya bangsa yang saling dilakukan dengan cara-cara tidak sehat yang mengedepankan emosional, apalagi menghujat dan mendiskreditkan satu sama lain. Sebagaimana yang dipertontonkan oleh terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam nota pembelaan yang menyebut dan menuduh jaksa penuntut umum otaknya kosong dan rusak, sebagaimana pada pledoi halaman 43, 96, 104, 108. Hina, tak ada rasa malu, menjijikan, culas dan licik, sebagaimana pada pledoi halaman 40, 42, 43, 46, 100, 108, 112. Sudah biasa berbohong, manuver jahat, ngotot, keras kepala, iblis mana yang merasuki, sangat jahat dan menyesatkan, agar disingkirkan dari dunia peradilan. Sebagaimana pada pledoi halaman 38, 40, 46, 91, 95, 96, 97, 100, 108, dan 112. Kebodohan dan kedunguan serta kepanggilan terhadap aturan dijadikan alat oligarki sebagai mana pada pledoi halaman 110. Tanpa filter kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan terdakwa dan tidak seharusnya diucapkan oleh yang mengaku dirinya berakhlak tul kalimah, tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata sebagaimana tersebut di atas. Sebagai orang yang berstatus sebagai guru, seharusnya menjadi teladan guru dan ibu. Ternyata yang didengung-dengungkan sebagai imam besar hanyalah isapan jempol belaka. Ya, itulah video cuplikan dari persidangan Habib Rizik per hari ini ya, tanggal 14 Juni 2021. Di mana di situ jaksa mengeluarkan statement bahwa status imam besar Habib Rizik merupakan isapan jempol. Ya, saya cuma mau bilang kepada jaksa penuntut umum gitu. Kalau memang pengen membuktikan kata-katanya itu bahwa imam besar atau Habib Rizik Syihab, imam besar Habib Rizik Syihab merupakan isapan jempol belaka, ya beri kesempatan kepada beliau HRS untuk memberi komando kepada umatnya gitu. Nanti kamu akan lihat sendiri bagaimana status imam besar kepada Habib Rizik Syihab itu beneran isapan jempol belaka atau omongan jaksa yang isapan jempol gitu. Ya, bagaimana ya? Jadi di sini di dalam video ini sebentar ya, saya bacakan sedikit ya. Ini dari Gelora News. Menurut jaksa, Habib Rizik sembarang menuding jaksa dan sejumlah tokoh sebagaimana dalam pledoi Habib Rizik yang dibacakan pada Kamis 10 Juni kemarin. Jaksa menuding Habib Rizik sering mengumpat dengan kata-kata yang tidak etis. Sudah biasa berbohong, manuver jahat, ngotot, keras kepala, iblis mana yang merasuki. Sangat jahat dan meresahkan sebagaimana dalam pledoi kebodohan dan kedunguan serta kebatilan terhadap aturan dijadikan alat oligarki sebagaimana pada pledoi katanya. Kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan terdakwa yang tidak seharusnya diucapkan yang mengaku dirinya berakhlakul karimah. Tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas, padahal status terdakwa sebagai guru yang dituankan, tokoh dan berilmu ternyata yang didengung-dengungkan sebagaimana imam besar hanya isapan jempol belaka, imbuh jaksa. Ulama, imam besar bukan malaikat ya. Itu mereka manusia biasa, di mana ketika mereka merasa sesuatu tidak pantas terjadi kepadanya, mereka ya manusia biasa gitu. Dan apa yang dikatakan oleh Habib Rizik Syihab ini adalah reaksi atas apa yang menimpa dirinya. Saya akan lihatkan video ya.
Saya akan lihatkan video sedikit saja. Ini sekitar 1 menit lebih ya. Ini sekitar di Twitter ini baru saya lihat ya, baru beredar di lini masa Twitter ya. Video dari Atta Halilintar dan Sandiaga Uno di NTB ya kalau nggak salah ini. Ini salah satu daya tarik dari Desa Wisata Maya ini adalah juga pertaniannya ya. Dan ini desa yang di pangan dan tidak mengimpor, tidak Ya. Terlepas dari apapun alasan terjadinya kerumunan tersebut, namanya kerumunan tetap saja kerumunan ya. Namanya kerumunan tetap saja kerumunan. Karena setiap kerumunan punya alasannya tersendiri-sendiri, dan ini bukan kerumunan Petamburan atau Megamendung ya. Kerumunan Petamburan atau Megamendung. Kalau misalkan ini kerumunan Petamburan atau Megamendung yang diadakan oleh Habib Rizik Syihab, saya tidak tahu seperti apa reaksinya gitu. Inilah yang membuat kesal gitu loh. Inilah yang membuat seseorang ya gimana ya? Saya sendiri pun akan merasa kesal dan mengeluarkan kata-kata yang gimana gitu. Maksudnya hal yang sama gitu, kejadian yang serupa, kerumunan yang sama, tapi diperlakukan berbeda oleh pihak yang berwenang, oleh pihak yang terkait gitu. Ini saya akan tuh ini kasus-kasus McD kemarin ya. Antara gambar yang sebelah kiri dan kanan itu berbeda. McD dipanggil soal kerumunan BTS Meal, polisi mereka minta maaf, ya kan? Keterangan polisi mereka minta maaf. Yang sebelahnya Detik News, Habib Rizik minta maaf soal kerumunan, polisi penyidik tetap lanjut. Penyidikan tetap lanjut. Ya kan? Kasus yang serupa tapi ditanggapi berbeda. Ditanggapi berbeda. Dan sekarang jaksa membela diri gitu, mengatakan bahwa ulama kami, Habib Rizik Syihab mengatakan mereka bla 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 segala macam. Ya gimana gitu, kalian menuntut Habib Rizik Syihab, ulama kami gitu, dengan sangat tegas gitu, dengan sangat tegas. Kalian tuntut Megamendung, Petamburan, dan tes swab gitu. Sementara di sisi lain ada kasus-kasus serupa terjadi, namun tidak ada penanganan yang serupa gitu. Apakah hukum ini hanya berlaku untuk Habib Rizik Syihab gitu? Saya bertanya, apakah hukum tersebut hanya berlaku kepada Habib Rizik Syihab? Dan jangan sembarangan mengatakan bahwa imam besar kami, Habib Rizik Syihab, itu hanya gelar isapan jempol belaka gitu. Beri kesempatan kepada beliau, Habib Rizik Syihab, untuk membuktikan apakah dirinya benar-benar imam besar atau bukan gitu. Apakah benar-benar kata imam besar kepada Habib Rizik Syihab itu isapan jempol belaka, atau jaksa penuntut umum, kata-kata jaksa penuntut umum yang merupakan isapan jempol belaka. Berikan kesempatan kepada beliau untuk membuktikan itu. Gitu. Jangan asal ngomong gitu, jangan aneh gitu. Ya siapa yang tidak kesal gitu. Habib Rizik Syihab sudah habiskan waktunya berbulan-bulan di dalam tahanan, di dalam penjara, sudah habiskan waktunya berbulan-bulan untuk menghadapi persidangan, di mana kasus yang serupa banyak terjadi di luar sana. Maka menurut saya pribadi, kasus persidangan Habib Rizik Syihab mengenai prokes segala macam itu sudah tidak relevan. Saya tidak membenarkan apa yang terjadi kepada Habib Rizik Syihab, juga tidak menyalahkan apa yang di luar sana. Tapi keadilan tidak ada di sini. Keadilan tidak ada di sini. Bagaimana saya bisa bicara begitu?
Ya kita sudah bisa lihat dengan nyata dan jelas banyaknya video beredar mengenai kerumunan gitu. Bukan cuma 1-2 kali, banyak dan berulang-ulang. Namun sidang kerumunan Habib Rizik Syihab terus saja berlanjut. Allahu Akbar, astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Parah, parah. Saya harap kita tidak bosan-bosan dan tidak lelah dalam mendoakan beliau, ulama kita Habib Rizik Syihab. Karena banyak ustaz-ustaz lain, saya tidak menyalahkan ya, banyak ustaz-ustaz lain, namun seolah-olah tidak ada yang terjadi dengan negeri ini, seolah-olah negeri ini baik-baik saja gitu. Mereka ceramah ya aman gitu, aman. Saya tidak mau banyak bicara karena saya juga bukanlah orang yang berilmu. Namun kawan-kawan bisa melihat sendirilah mana ulama yang kukuh, mana ulama yang konsisten membela tauhid, bergerak di amar ma'ruf nahi munkar, dan mana ulama yang ya kalian tahu lah. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Jangan lupa doakan ulama kita, Habib Rizik Syihab.